Annyeonghaseyo teman-teman, ini MPK untuk kamu. Apa kalian pernah makan tteokbokki? Akhir ini di Indonesia ada banyak resto yang jual tteokbokki dan di gerobak tteokbokki juga sudah ada. Hari ini saya cerita tentang tteokbokki dari Korea. Sudah siap? Mari kita mulai. Ada banyak jenis tteokbokki, misalnya saltok, miltok, kungtok, jajangtok. Terus hampir tidak ada yang kurang suka makanan ini. Makanya untuk orang Korea, tteokbokkinya salah satu sebagai soul food juga. Tapi, histori tteokbokki yang kita biasa tahu tidak begitu lama. Tteokbokki merah baru muncul setelah Perang 6,25. Dan di Korea Utara, tidak ada tteokbokki merah, jadi hanya ada di Korea Selatan saja. Lucunya, leluhur Korea sudah mulai makan semacam tok dahulu daripada nasi. Semacam serealia yang pertama sudah mulai dimakan dengan masa budidaya. Waktu itu orangnya giling beras, jali-jali, dan bikin bubur dengan pot tanah. Tapi kalau sudah lama mendidih bubur di pot, pasir dari tanah dan buburnya bercampur, makanya kurang enak. Jadi akhirnya ada penciptaan baru untuk kukus sereali, namanya shiru. Jadi histori tok pertama dari sini dengan pakai siru. Kalau dia dini, di bagian bawah bisa masuk air dan asamnya akan ke atas lewat lubang supaya kukus tok. Omong-omong tteokbokki pertama asal dari Gungjung Tteokbokki. Terus ada yang bilang Daejanggeum bikin tteokbokki awal, tetapi yang ini tidak fakta. Berdasarkan Tteokbokki Food Research Institute, yang sudah berusaha globalize tteokbokki, ada informasi juga. Saat 17th century di Korea, kalau ada makanan yang terbalik dari 8do, harus kirim ke Seoul untuk Raja Korea. Antara ini yang paling enak adalah tok dan iga sapi marinate dengan kecap asin. Terus setelah rajanya makan ini, sudah kembali niat makan. Makanya, waktu itu sudah mulai Gungjung tteokbokki sebagai makanan terbaik. Jadi dulu, tteokbokkinya hanya untuk orang kaya atau penguasa. Terus warna Gungjung tteokbokki sudah harmoni banget sesuai five elements. Misalnya, daging sapi dan shiitakenya hitam, wortel dan cabai merah, bawang putih, cabai muda hijau, seperti ini. Terus tahun 1910, setelah Korean Empire dihancur, tteokbokki sudah terbuka untuk umum. Tapi, waktu itu pun masih harganya mahal, jadi orang umum masih belum begitu sering makan tteokbokki. Tahun 1950, akhirnya sudah muncul tteokbokki merah yang kita terbiasa. Dan resep tteokbokki merah tidak dari Gungjung Tteokbokki, dan sebenarnya sayangnya masih belum ada fakta-fakta yang benar tentang original tteokbokki merahnya dari mana. Tetapi ada satu cerita yang tertarik. Kalau kalian tteokbokki lover, pernah dengar Mabongnim Tteokbokki. Tahun 1953 masih ada perang 6,25. Saat itu nenek namanya Mabongnim dengan keluarga makan di Chinese resto di Korea. Dan dia hanya makan tok gratis supaya keluarga makan banyak. Saat makan tok, toknya jatuh ke jajangmyeon. Dan ternyata enak banget. Setelah itu, neneknya bikin tteokbokki dengan saus gochujang dan chunjang. Terus dia terkenal karena sudah di iklan CJ gochujang dengan kalimat, menantu aku juga tidak tahu cara bikin sausnya. Tapi karena neneknya sakit, jadi akhirnya sudah kasih tahu ke menantu tentang cara sausnya. Jadi sekarang di papan Mabongnim Tteokbokki sudah ada tulisan, sekarang menantu sudah tahu cara bikin sausnya. Tahun 1950, di Korea berasnya sangat mahal. Jadi tteokbokkinya awalnya dibikin oleh gandum, didukung oleh tentara Amerika saat perang 6,25 sebagai bahan bantuan. Tahun 1970, di Korea sudah mulai booming dan laku di Korea. Akhirnya di Sindangdong ada tteokbokki town juga. Di situ terkenal sebagai tempat nongkrong untuk mahasiswa kuliah. Tahun 1980, di Tteokbokki Town ada DJ yang nyala musik, jadi mereka sangat populer seperti idol masa kini. Semakin waktu jalan, Tteokbokki Town juga sudah menurun terus.
Sekarang tteokbokki sudah terkenal banget di negara-negara di seluruh dunia. Jadi bagaimana hari ini makan tteokbokki di Indonesia juga?